Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah Allah taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah taala tambahi nikmat ini dengan rasa syukur tersebut, dan kita termasuk hamba-hamba yang dibangkitkan oleh Allah taala nantinya tergolong orang-orang yang pandai bersyukur. Karena Allah taala berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, ana ucapkan selamat atas keputusannya untuk mendengarkan panggilan Allah Ta'ala. Karena yang dipanggil oleh Allah Ta'ala ini untuk bisa hadir di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, bukan masalah punya atau tak punya duit, bukan masalah badan sehat ataupun kurang sehat, bukan masalah usia masih muda ataupun sudah tua. Sama sekali tidak dengan permasalahan itu. Tapi panggilan Allah Ta'ala ini adalah bicara mau atau tidak mengikuti panggilan Allah Ta'ala. Persis seperti sholat. Setiap sholat kita sering dengarkan komandang hayya ala sholah, hayya ala falah, sering. Tapi tidak semua orang tergerak. Padahal dia muslim, padahal dia mampu, padahal jaraknya dekat, padahal waktunya lapang, tapi nggak didengarkannya juga. Nah, walhamdulillah, ya, ini tempatnya jauh, butuh biaya, butuh waktu, butuh tenaga, tapi Allah Ta'ala pilih kita untuk mau mendengarkan panggilan ini, maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Semoga panggilan-panggilan seperti ini kita tidak abaikan. Karena panggilan dari Allah Ta'ala terkadang hanya datang satu kali. Kesempatan itu tak selalu berulang. Kalau kita abaikan kali ini, bisa jadi selamanya Allah Ta'ala gak akan beri lagi kesempatan. Maka mudah-mudahan kesempatan ini kita upayakan semaksimal mungkin, dan Allah Ta'ala jadikan ini bagian dari timbangan amal kebaikan kita saat nanti dibangkitkan di yaumil mahsyar. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, perkara yang ditekankan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan agama ini adalah sebagaimana yang diringkas oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berbicara dan beramal. Maka dalam rangka melaksanakan amal soleh ini kita butuh bimbingan, ya, butuh ilmu dahulu sebelum kita melaksanakannya. Ya, mungkin di antara jamaah ini bukan kali pertama dalam keberangkatannya, ya. Bukan kali pertama, mungkin sudah pernah sebelumnya atau sudah beberapa kali sebelumnya. Ya, mudah-mudahan, ya, setelah berharap semoga antara satu umroh dengan umroh berikutnya adalah menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Ya, untuk yang kali pertama jangan putus asa. Mudah-mudahan, ya tadi ya, nggak bicara harta, nggak bicara waktu, nggak bicara kesehatan. Mudah-mudahan ini bukan satu-satunya, bukan pertama dan terakhir, tapi kita berharap ada kesempatan-kesempatan berikutnya Allah Ta'ala berikan untuk bisa beribadah umroh. Karena ini adalah bagian-bagian dari ibadah yang kita mengharapkan pahala besar di sisi Allah Ta'ala. Kapan lagi kita beribadah itu memperjuangkan banyak aspek. Kita korbankan harta, kita korbankan waktu, kita korbankan tenaga. Semuanya berakumulasi di dalam satu ibadah, yaitu apakah ibadah haji ataupun ibadah umroh. Begitu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagi untuk yang sudah berkali-kali mungkin sifatnya murojaah, agar mudah-mudahan harapannya keberangkatan kali ini lebih maksimal lagi daripada keberangkatan yang
sebelumnya. Karena itu selalu harapan kita. Jangan pula setiap tahun umroh tapi setiap tahun perilakunya gitu-gitu aja gitu. Janganlah. Harapannya setiap tahun umroh itu ada progres. Di tahun ini begini, tahun depan nanti begini, tahun berikutnya begini. Ya mudah-mudahan ada terus peningkatan dalam pelaksanaan amal solehnya. Begitu ya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas seperti yang ada di buku yang sudah dibagikan ya. Ya pastinya sudah dibagikan buku ini, ada di tangan jamaah sekalian. Tapi saya usul, karena ini waktunya sudah matahari makin tinggi, dan walhamdulillah terik mataharinya cerah hari ini, ya kita menyelesaikan pembahasan buku ini nanti setelah praktek. Jadi kita balik nih, kita praktek dulu, walaupun nanti sembari saya akan jelaskan dalam prakteknya. Nanti ketika balik kemari kita akan detilkan lagi hal-hal yang belum dijelaskan. Kayak seperti misalnya larangan-larangan ketika sudah ihram, kemudian yang berkaitan dengan cara pakai kain ihram nanti saya praktekkan setelahnya aja ya. Setelah balik dari sana, saya akan contohkan gimana cara pakai ihram yang mudah-mudahan lebih nyaman dan lebih bisa menjaga diri. Kemudian terkait bacaan-bacaan yang didetilkan nanti, terkait juga yang dibolehkan ketika sa'i dan lain sebagainya. Nanti kita bahas saja. Berikut juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Silahkan Bapak Ibu sampaikan nanti setelah kita praktek lebih dahulu ya. Jadi kita langsung praktek saja tanpa pakai kain ihram. Nanti saya akan jelaskan pakai kain ihramnya setelah selesai dari lapangan. Begitu ya? Ya, karena mempertimbangkan nih cuacanya lumayan panas, Pak. Ya, demikian. Kita langsung praktek saja, menggambarkan situasinya ini sudah posisinya di mikot. Ya, sudah posisinya kita harus ambil niat, sudah posisinya kita harus sudah mulai bertalbiyah. Maka kita memposisikan dulu, karena kita nanti di jamaah sekalian akan ke Madinah dulu, sehingga berangkat umrohnya itu dari Madinah ke Mekah, maka kita akan bayangkan kondisinya itu sedang di tempat Zulhulaifah atau di Bir Ali sekarang. Jadi posisi di mikot. Nanti setelah ini kita sama-sama langsung kumpul ke depan ya, untuk mempraktekkan kondisinya sedang berada di mikot. Begitu ya. Ya, alhamdulillah hari ini cuacanya cerah ya. Langitnya itu mirip seperti langit-langit di Saudi. Biasa di Saudi kayak gini, langitnya biru aja. Susah cari awan. Kalau di Indonesia lihat awan mendung, awan putih ini gampang bagi kita. Tapi nanti Bapak Ibu bisa saksikan di Saudi itu langitnya itu biru. Nggak ada putih-putihnya. Baik sudah, ayo agak maju Pak, biar kita kumpul ke depan sini. Kita lewat mana? Dari sini aja. Sini yang jalan kecil itu? Iya. Iya. Baik, kemari Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita cari tempat yang agak teduh ya, untuk bisa saya sampaikan sedikit berkaitan apa yang perlu kita perhatikan selama berada di mikot. Iya. Oke. Silahkan ikuti saya kemari ya Bapak Ibu sekalian. Kita nanti akan sedikit kita sampaikan apa yang perlu kita lakukan selama berada di mikot. Mikot itu adalah tempat di mana jamaah haji ataupun jamaah umroh mulai mengucapkan talbiyah ataupun mulai berniat ya, dalam rangka ibadahnya. Dan dari situlah berlaku semua hal yang harus dia perhatikan. Apa-apa saja yang boleh dilakukan selama pakai pakaian ihram, dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan selama masih mengenakan pakaian ihram ataupun dalam kondisi belum bertahalul. Gitu ya. Jadi di mikot ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, tempatnya untuk orang-orang yang berangkat umroh dari Madinah, dia akan mengambil tempat di Bir Ali. Bir Ali ini tidak jauh ya dari kota Madinah, hanya sekitar
13 km saja. Jadi kalau perjalanan nanti di Madinah paling sekitar setengah jam sudah tiba di Zulhulaifah atau di Bir Ali. Ya, kita stop di sini dulu. Saya akan jelaskan beberapa hal. Masuk dua-duanya. Masuk. Ya. Baik ya, kita di sini dulu Bapak Ibu sekalian. Saya akan jelaskan beberapa hal yang terkait dengan Bir Ali ini. Jadi tempat di Bir Ali ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an adalah kalau jaraknya dari kota Madinah ke Bir Ali itu paling sekitar 13 km. Jadi ditempuh paling lama setengah jam. Nah, cuma nanti dari Bir Alinya ke Mekahnya itu yang paling jauh. Bisa sampai 400-an kilometer perjalanannya. Biasanya ditempuh itu dalam waktu 6 sampai 7 jam baru kita akan tiba di kota Mekah, begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, nanti setibanya di Bir Ali, ya setibanya di Bir Ali tentu nanti sudah dikondisikan oleh para pembimbing yang di sana nanti sudah berangkat dari kota Madinah itu dengan kondisi memakai kain ihram. Jadi kain ihram bagi laki-laki hanya 2 helai kain yang menutup bagian bawah dan yang menutup bagian atas. Adapun bagi para wanita atau ibu-ibu sekalian mengenakan pakaian seperti biasanya saja. Yang penting menutup aurat dengan sempurna, ya tidak transparan, tebal, lebar, dan dia menutup seluruh aurat yang mestinya ditutupi kecuali telapak tangan dan wajah. Nah, ketika nanti kita berada di Bir Ali ini, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya kita akan ambil sunnah. Ya, sunnah-sunnah apa saja yang perlu dilakukan ketika di tempat mikot ini? Sebenarnya sunnahnya itu adalah mandi. Ya, mandi atau bersih-bersih. Namun ini biasanya dari pihak travel agar tidak terlalu menghambat kondisi. Karena di Bir Ali itu akan kumpul banyak sekali orang. Ya, kondisi-kondisi ramai seperti ini akan sangat ramai sekali kondisinya. Maka memang pihak travel akan menganjurkan mandinya sudah dari sejak di hotel. Ya, dari sejak di Madinah itu sudah mulai mandi, bersih-bersih. Dan boleh pakai parfum. Tapi parfumnya hanya yang mengenai badan. Tidak boleh parfumnya itu ke baju ya. Untuk bapak-bapak yang pakai kain ihram. Kain ihramnya tidak boleh disemprot parfum atau diolesin parfum. Yang boleh badannya. Mau disemprot atau mau dioles atau mau pakai deodoran. Itu dipersilahkan ketika belum pakai kain ihram. Jadi kain ihram itu jangan lagi disemprot pakai parfum. Itu masih boleh dilakukan. Ya. Jadi nanti mandinya tidak lagi di area Bir Ali. Walaupun dahulu yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabat itu ya kalau bisa mandinya di Bir Ali. Namun ini kondisi nanti akan sangat ramai, orang akan berdesak-desakan. Kita pun biasanya juga nggak nyaman ya, mandi ditungguin orang, kondisinya ramai. Maka biasanya travel akan lebih menyarankan mandinya itu dari hotel di Madinah. Itu. Nah, kedua, nanti ketika kita tiba di sana ada masjid. Ya. Jadi di Bir Ali ini ada masjid, nanti kita masuk ke masjid. Lakukan sholat 2 rakaat. Ya, lakukan sholat 2 rakaat sebagaimana dahulu Nabi SAW juga melakukan hal yang sama. Jadi beliau di mikot ini masuk ke masjid sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Ya, jadi bapak-bapak di safnya laki-laki, ibu-ibunya di saf perempuan. Sholat 2 rakaat tidak perlu lama-lama, langsung keluar lagi, kumpul di mana tempat berada. Ya, yang sudah disepakati nanti dalam rombongan. Nah, setelah selesai dari sholat 2 rakaat, balik lagi ke bus, ya, balik lagi ke bus, duduk di bus, dan di atas bus itulah sebagaimana dahulu Nabi SAW mulai berniat itu ketika sudah naik kendaraan. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika berada di atas bus, hendak mulai bertolak, disitulah mulai. Walaupun nanti tanpa komando ya, karena ini kan sudah berilmu. Walaupun tanpa harus dikomando oleh pimpinan rombongan, maka Bapak Ibu sudah bisa mulai mengucapkan niatnya. Yaitu niatnya labbaika Allahumma umratan atau labbaika umratan. Itu. Dan niat ini harus diucapkan. Ya, niat ini harus diucapkan. Tak boleh hanya sekedar dalam hati. Dia benar-benar harus diucapkan, dilafazkan. Walaupun tak harus teriak-teriak. Ya, tidak harus teriak-teriak. Yang penting dilafazkan, diucapkan. Labbaika umratan atau labbaika Allahumma umratan. Cukup sampai di situ saja. Ya. Masing-masing berniat, tidak perlu bersama-sama. Kemudian baru setelah itu masuk ke sunnah berikutnya mengucapkan talbiyah. Ya, memperbanyak mengucapkan talbiyah sepanjang perjalanan. Jadi disunnahkannya bertalbiyah ini dari sejak sudah mengucapkan niat untuk umroh sampai nanti ketika hendak tawaf. Itulah sunnahnya untuk bertalbiyah.
Dan kalimat talbiyah sebagaimana yang sudah sering kita dengar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tapi ini yang ingin Anda sampaikan untuk kondisi kita di Miqat. Nah, kita akan berjalan kaki sampai kita umpamakanlah perjalanan menuju ke Mekah, maka kita akan berjalan menuju miniatur Ka'bah yang ada di asrama haji ini ya, sambil bertalbiyah karena kan umpamanya perjalanan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, terus talbiyah ini diucapkan sampai dari perjalanan tadi ya menuju kota Mekah. Sampai di kota Mekah nanti mungkin Bapak Ibu akan sebentar ngurusin kamar ataupun koper sampai masuk ke hotel. Nanti mungkin akan ditentukan kapan mulainya mulai untuk berangkat melaksanakan tawaf. Namun di sini talbiyah terus diucapkan dan larangan dari secara pakaian ihram itu masih dijalankan. Nanti ketika sudah berangkat dari hotel ke Masjidil Haram, nah di sini yang perlu kita perhatikan. Kita berhenti dulu di sini. Ya. Baik. Sambil kita tunggu yang di belakang. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, saya umpamakan kita sudah selesai urusan hotel di Mekah ya. Lalu rombongan mulai beranjak dari hotel menuju Masjidil Haram. Maka nanti di Masjidil Haram itu kan ada pintu-pintu masuknya. Biasanya jamaah umroh itu yang ingin melakukan tawaf, mereka akan masuk dari pintu-pintu besarnya. Ada salah satu pintunya pasti pintu King Abdul Aziz itu nanti mulai nampak. Ada pintunya sekarang yang paling besar itu sudah mulai dibuka. Kemungkinan Bapak Ibu nanti masuk dari pintu itu. Saya waktu umroh bulan Juli kemarin, pintunya belum sepenuhnya dibuka, masih separuh-separuh. Tapi mungkin kondisi Bapak Ibu nanti itu sudah diselesaikan semua, udah bisa. Nah, mulai dari masuk ke area tawaf, nah disitulah sudah berhenti, tidak lagi mengucapkan tarbiyah, ya, sudah tidak bertalbiyah lagi. Baru mulai masuk untuk melaksanakan tawaf. Nah, di sini di manasiknya Ibu bisa baca di halaman 12. Ya, di halaman 12 di situ ada pintu masuk ke masjid, kemudian doa pertama kali melihat bangunan Ka'bah. Ya. Doa masuk masuk ke masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian nanti ketika pertama kali lihat bangunan Ka'bah, maka disitulah juga mengucapkan doa Allahumma zid hadzal bait tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birran
wazid min syarafihi wa karamihi mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman. Nah, itu dibaca masing-masing saja ya. Tidak perlu harus bareng-bareng semua jamaahnya. Lalu untuk yang laki-laki sudah mulai membuka bahu bagian kanan. Ya, ketika dia pakai ihram, tadi waktu dari Mikot ke Mekah itu masih tutup semua. Nanti begitu mau masuk masjid, itu sudah mulai karena mau tawaf, laki-laki buka pundak kanannya. Jadi dikeluarkan kain ihramnya, diselempangkan, ini pundaknya mulai dibuka. Begitu ya. Itu untuk laki-laki saja, ibu-ibunya tetap normal seperti biasa. Saya tambah catatan ya, nanti ketika tadi di area Mikot, ibu-ibu yang mengenakan sarung tangan ataupun menggunakan penutup wajah, cadar, ya, itu sudah tidak boleh lagi dikenakan. Jadi harus dibuka. Ya, harus dibuka. Kalau ibu-ibu atau saudari sekalian yang terbiasa mengenakan cadar dan tidak ingin wajahnya dilihat oleh laki-laki lain, boleh menggunakan jilbabnya. Kalau pas melintas menjumpai laki-laki yang dia tidak ingin laki-laki itu melihat wajahnya, boleh tarik jilbabnya sedikit untuk nutup wajahnya. Nanti ketika laki-laki itu sudah lewat, dia boleh buka lagi. Begitu ya. Jadi pendapat yang lebih kuat, yang mengenakan cadar atau waktu itu sedang flu pakai masker, ketika tawaf ini wajah harus dibuka. Begitu ya. Baik, jadi ini kita umpamakan kita sudah masuk ke area Masjidil Haram. Baca doa masuk masjid, baca doa ketika pertama kali lihat Ka'bah, kemudian bagi yang laki-laki sudah membuka punggung kanannya. Baik, silakan Bu, kita ikut ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya, masuk ke masjid dengan kaki kanan. Kemudian ketika melihat pertama kali bangunan Ka'bah, membaca doa yang di buku di halaman 13, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birran wa zid min syarafihi wa karamihi mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman. Baik. Kemudian setelah kita masuk ke area tawaf, yang kita cari adalah Hajar Aswad. Jadi posisi mengelilingi, stop di sini dulu. Posisi mengelilingi tawaf di Ka'bah ini, posisi Ka'bah itu di bagian kiri kita. Ya, posisi Ka'bah di bagian kiri kita. Dan ketika mau mulai tawaf, kita mencari area Hajar Aswad. Ada 3 kemungkinan dengan Hajar Aswad ini. Kemungkinan yang pertama adalah menyentuh dan menciumnya. Ya, menyentuh dan menciumnya. Kalau ini mampu dilakukan, maka silahkan. Kemungkinan kedua nggak bisa mencium, cuma bisa menyentuh saja. Maka apa yang tersentuh itu yang dicium. Misalnya kita cuma bisa sentuh dengan tangan, maka tangan ini yang dicium. Kalau misalnya kita bisanya pakai buku atau pakai tongkat, ini yang disentuh, maka ini yang dicium. Apa yang menyentuh itulah yang dicium. Begitu ya. Nah, kemungkinan ketiga adalah sentuh tidak bisa, mencium pun tidak bisa. Maka yang kita lakukan hanya dengan memberikan isyarat, ya, isyarat dengan tangan. Hanya isyarat dengan tangan, dan itu tak perlu dicium. Karena yang dicium itu jika menyentuh saja. Kalau tidak menyentuh, hanya sekedar memberikan isyarat saja, begitu cukup, ya. Sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar sebagai tanda kita mau mulai melakukan tawaf. Begitu ya. Baik. Kita akan praktekkan. Nanti siapapun dari antara Bapak Ibu, ketika melewati Hajar Aswad, mulailah dengan Bismillahi Allahu Akbar. Begitu ya. Coba ya. Baik, mari kita coba. Bismillahi Allahu Akbar. Jadi, ayo, siapa yang lewat? Pas lurus ya, pas lurusnya. Pas lurusnya, Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Ya? Iyalah. Baik, ya, udah. Bisa ya? Jadi, ketika lurus, itu mengucap Bismillahi Allahu Akbar. Kita stop dulu di sini. Nah, tanda lurus atau tidak lurus ada lampu hijau, Pak. Jadi sudut Hajar Aswad nanti di sudut seberang sananya ada lampu warna hijau. Nah, itu tandanya Bapak sedang kondisi lurus dengan Hajar Aswad. Nah, disitulah mulai tadi ya, Bismillahi Allahu Akbar. Nah, ketika tawaf, walaupun nanti di area Ka'bah ini ada Hijri Ismail seperti ini, nanti saya jelaskan apa ini Hijri Ismail di ruangan. Tapi tawafnya nggak boleh motong, Pak ya. Walaupun pintunya dibuka, potong ke sana, itu nggak boleh. Karena yang setengah lingkaran ini masih bagian dari Ka'bah. Kalau motong, nggak dihitung. Kalau motong, nggak dihitung. Kalau mau dihitung, dari mana masuk, di situ lagi dia keluar. Masuknya dari sini,
keluar lagi dari sini baru itu bisa dihitung. Tapi kalau masuknya dari sini, keluarnya ke sana, maka tawafnya tidak boleh dihitung. Begitu ya, karena ini masih bagian dari Ka'bah. Baik. Apa saja yang dibaca ketika tawaf? Tidak ada bacaan khusus ketika tawaf, ya. Kecuali nanti ketika di Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Maka para jamaah sekalian bebas. Boleh berdoa, boleh berzikir, boleh baca Quran, terserah mana yang ingin dilakukan. Ya, walaupun nanti tidak ada komando dari pimpinan rombongan, maka Bapak Ibu khusyuk saja masing-masing. Ingat, posisi kita berada dekat Ka'bah itu posisi yang jarang terjadi dalam hidup kita. Maka khusyukkanlah hati. Nggak usah pelingak-pelingok sana, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sipit, ada yang melotot, ada yang begini. Nanti pandangan kita bakal digoda. Pendengaran kita pun bakal digoda dengan suasana. Nah, ingat, rugi mumpung sedang dekat dengan Ka'bah. Khusyuklah hati itu, karena posisi itu jarang sekali dalam hidup kita itu bisa kita lakukan. Ya, kecuali ini di asrama haji ada, tapi ini kan miniatur, ya, nggak asli. Baik ya, kita lanjut tawaf. Ingat ya, tidak ada bacaan khusus sebenarnya, tidak ada bacaan khusus. Kalau Bapak Ibu mau melazimkan baca zikir tertentu atau doa tertentu, disinilah tempatnya, silahkan. Baca Quran pun boleh. Ya, yang penting jangan ngobrol, jangan ngalor ngidul pandangannya ke sana kemari, atau malah merusak. Nah, merusak karena bagian yang mengganggu kita adalah ketika kita berpikir dengan pikiran yang buruk, membicarakan hal-hal yang buruk, itu akan merusak amal ibadah kita. Karena tawaf ini mirip seperti sholat. Ya, tawaf ini mirip seperti sholat, makanya harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Baik, kita berhenti dulu di sini. Sudut yang sini, sudut yang paling dekat dengan Hajar Aswad, ya. Sudut ini disebut dengan Rukun Yamani. Ya, ada ibadah khusus antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Rukun Yamani ini ada dua kemungkinan. Kalau kita bisa menyentuh Rukun Yamani ini, silahkan sentuh. Sentuh saja. Tapi nggak perlu cium. Ya, dia sentuh saja dan yang menyentuh juga nggak perlu dicium. Hanya sekedar menyentuhnya saja. Ini. Kalau bisa. Kalau tidak bisa nggak perlu. Ini bukan hal yang mesti. Kalau bisa saja. Ya. Kalau nggak bisa pun nggak perlu kasih syarat. Nggak perlu. Begitu ya. Beda dengan Hajar Aswad. Nah, yang menjadi beda dengan sudut yang lainnya adalah ketika kita sudah sampai sudut di Rukun Yamani ini, antara Rukun Yamani ini ke Hajar Aswad kita membaca doa khusus, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu diulang-ulang sampai kita berlurus lagi dengan Hajar Aswad. Begitu ya. Baik, mari kita lanjutkan tawaf kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi itu diulang-ulang terus ya. Baik, kita berhenti lagi di sini. Nah, ketika kita sudah lurus lagi dengan Hajar Aswad, nanti di sana tuh ada lampu hijaunya tuh ya. Kalau di sana Bu, kalau di sini nggak ada. Ada tandanya kita sudah lurus. Mulai lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, itu sudah hitung 1 ya. Hitung 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama seperti yang kita lakukan tadi. Cuma yang terakhir kalau penutup nggak usah lagi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kalau udah yang ke-7 udah langsung keluar. Karena Bismillahirrahmanirrahim hanya dilakukan jika mau memulai putaran. Ya, kalau tidak memulai putaran lagi, maka tidak perlu lagi mengisyaratkan ke arah Hajar Aswad. Begitu ya. Tambahan satu lagi tadi saja, sebenarnya ada sunnah ketika tawaf di 3 putaran pertama, laki-laki itu disunahkan lari-lari kecil. Ya, lari-lari kecil. Namun itu kondisional juga. Kalau kondisinya Bapak sedang lempeng silahkan. Tapi kalau kondisi sudah desak-desakan itu hal yang susah ya. Kalau bisa lakukan, tapi kalau tidak bisa tidak perlu dipaksa. Apalagi kalau gara-gara lari-lari kecil, ibunya ketinggalan jauh di belakang, bubar rombongan, wah lebih repot lagi nanti. Jadi ikut saja apa kata pimpinan, bahwasanya udah Pak, kita yang penting jaga rombongan biar bisa bareng terus gitu. Nah, itu lebih diutamakan daripada nanti malah mengejar satu yang sunnah, justru malah terjadi kericuhan yang lebih besar lagi. Taib ya. Nah, kita umpamakan udah 7 lah nih Pak ya. Mau 7, betulan? 1 aja lah udah ya. Ya, kita umpamakan udah 7 nih ya. Udah 7, maka kita nggak perlu lagi memberi isyarat kepada Hajar Aswad.
Nah, yang kita lakukan adalah menuju ke Maqam Ibrahim, ya. Apa yang kita lakukan di Maqam Ibrahim? Kita akan sholat 2 rakaat di antara Maqam Ibrahim dengan Ka'bah. Kita akan ke belakang Maqam Ibrahim. Mari kita jalan ke sana. Baik, kita berhenti dulu di sini. Ya, posisi sholatnya sesuai dengan yang dicontohkan Nabi SAW adalah menjadikan Maqam Ibrahim itu di tengah. Jadi kita menghadap itu sekaligus. Ia menghadap Maqam Ibrahim, ia menghadap Ka'bah. Itulah posisi yang paling pas. Ya, disitulah kita sholat. Sembari tadi membaca ya, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Sholat ini namanya sholat sunnah tawaf. Sholat yang dilakukan pasca kita menyelesaikan tawaf. Ya, bacaannya nanti kita bahas di ruangan. Nah, posisinya seperti ini. Namun nanti ketika di sana kalau ramai, kadang ibu atau bapak bisa dapat tuh posisi lurus kayak begini. Kadang. Tapi kalau lagi ramai, jangan berdesak-desakan di satu tempat. Ya nggak apa-apa. Para ulama menyebutkan nggak apa-apa kalau memang kondisi tidak memungkinkan, boleh cari agak ke sebelah sana sedikit atau ke sebelah sana sedikit. Ya ikut aja nanti arahan dari pembimbingnya agar tidak terjadi kesulitan ya. Karena kalau kita paksakan di sini kadang-kadang nggak memungkinkan. Bisa dipijak-pijak orang atau kita malah terlalu berdesak-desakan, sulit untuk melaksanakan sholat. Ya kan, ingat ya, tujuan kita itu ibadah mau khusyuk, bukan mau berantam gitu ya. Aku mau sini pokoknya, ini jangan ya, itu diperhatikan. Baik, selesai melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim ini, kita akan menuju ke tempat minum air Zam-Zam. Sunnah Nabi SAW setelah melakukan tawaf dan sholat sunnah tawaf, maka kita minum air Zam-Zam. Dianjurkan banyak-banyak. Nanti sak kencing Ustadz, nggak apa-apa, toiletnya ada kok, nggak masalah. Nanti begini Ustadz, jangan minum air Zam-Zam sebanyak-banyaknya, ya, semampu perutnya. Untuk bapak-bapak, salah satu sunnahnya pula membasahi rambut dengan air Zam-Zam. Tapi bukan digeroyok Pak ya, banjir nanti. Sekedar taruh aja di telapak tangan secukupnya, dibasah-basahin aja kepalanya, secukupnya aja. Nggak usah 1 gelas atau apalagi 1 botol. Anjir nanti ya. Memang nggak boleh. Secukupnya saja, yang penting membasahi kepala. Nah baru setelah minum air Zam-Zam itu, kita menuju ke tempat sa'i ya. Ke tempat sa'i untuk melakukan sa'i. Taib, mari kita jalan ke area miniatur sa'inya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu dari adalah surat Al-Ma'idah Ibrahim kan ada pembaca zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu gimana? Enggak Pak. Secara sunnahnya tidak ada, walaupun tidak dilarang. Tapi sunnahnya dari Nabi SAW tidak ada. Gitu deh. Cuman yang Rabbana atina aja. Iya. Betul. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, boleh buka di halaman 21 untuk pelaksanaan sa'i. Ya. Sa'i ini adalah berjalan antara Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Dalam sejarah ini adalah yang dilakukan oleh ibunda atau istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Siti Hajar rahimahullah. Beliau dulu lari bolak-balik antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Lumayan tinggi sebenarnya bukit ini, namun sekarang kondisinya sudah dipermudah untuk bagi jamaah umroh dan jamaah haji melakukan sa'i. Namun memang perjalanannya masih ada sedikit menanjak. Nah, ketika kita sedang jalan menanjak itu menuju Bukit Sa'i, pertama dimulai dari sa'i ya. Kita membaca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Lalu membaca Nabda'u bima bada Allahu bihi. Itu ada di halaman 21. Ya. Itu ya. Ini kita umpamakan Bukit Sofa ya. Ya, pelan-pelan. Jadi jamaah di bawah saja. Saya aja yang naik ke atas. Nih batunya agak-agak kurang cocok kalau kita rame-rame di sini. Jadi silahkan jamaah di bawah saja. Untuk saya jelaskan sedikit tentang ketika berada di Bukit Sofa ini. Jadi kita umpamakan ini Bukit Sofa. Memang sa'i itu dimulai dari Sofa menuju Marwah. Nanti hitungan 7-nya itu berakhir di
di Marwah. Begitu ya. Yang mau di sana aja nggak apa-apa lah. Taib. Saya jelaskan tadi ya. Bacanya inna sofa wal marwata min sya'airillah. Lalu nabda'u bima bada Allahu bihi. Nah, ketika berada di Bukit Sofa seperti ini, sudah di atas bukitnya, yang kita lakukan adalah berdiri menghadap ke Ka'bah. Ya, berdiri menghadap ke Ka'bah. Sambil berdiri, kita akan berzikir dan berdoa. Angkat tangannya. Ya, Nabi SAW mencontohkan berdoa itu adalah menengadahkan tangan beliau, ya, tangan bagian putihnya di atas, bagian hitamnya di bawah, lalu berada tepat di hadapan wajahnya. Ya, begini ya dia. Doanya begini beliau. Apa yang dibaca? Boleh nyontek kok doanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, selesai satu kali zikir yang dibaca ini, masuk mulai berdoa. Silahkan buka catatan-catatan doa PR-PR yang mau didoain, panjang. Udah, baca kedua kalinya. Zikir ini lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah yang kedua kali, baca doa lagi. Sampai yang ketiga nanti, sampai 3 kali dia. 3 kali baca zikir ini, ya, baru nanti kita bertolak ke arah Marwah. Begitu ya. Nah, di sini biasanya orang akan coba untuk memperbanyak doa. Karena ini bagian-bagian yang mustajab. Setelah tadi ketika tawaf, ini ketika berada di Bukit Sofa dan Bukit Marwah, silahkan perbanyak doa. Jadi jangan ragu-ragu dengan doa-doanya. Minta kepada Allah Ta'ala apapun itu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Begitu ya. Kalaupun nanti kondisinya ramai, biasanya itu akan digiring oleh askar ya. Oleh pihak ketertiban, dia akan menggiring para jamaah untuk segera berpindah tempat. Itu nggak usah ribut. Wah, baru 1 kali, baru 2 kali, baru sebentar. Baru halaman pertama ini, ada 10 halaman mau saya baca doanya. Nggak usah bikin ribut ya. Karena doanya masih banyak kesempatan. Jadi kalau memang sudah diarahkan seperti itu, kan juga demi menjaga ketertiban. Kondisi lagi ramai dan kita nggak boleh bertekak ya selama dalam pelaksanaan ibadah ini. Maka lebih baik kita jaga diri ya sudah. Kalau disuruh beralih. Jadi itu saja ya. Berdiri menghadap ke Ka'bah, baca zikir dan baca doa. Kalau sudah selesai, kita menuju ke arah Marwah. Ya baik ya, mari kita ke arah Marwah. Boleh jalan lewat sini, boleh lewat sana, nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting nanti dilihatin aja yang di sini. Apa yang dibaca ketika kita sedang berjalan dari Bukit Sa'i ke Bukit Marwah, Bukit Sofa ke Marwah, tidak ada bacaan secara khusus, ya. Maka balik lagi, seperti tadi yang kita sampaikan, boleh berzikir dengan zikir-zikir yang mudah bagi kita untuk diucapkan, boleh baca Al-Quran, boleh kita berdoa. Yang penting tadi ya, jangan habiskan waktunya untuk sekedar ngobrol, karena memang ibadah yang cukup melelahkan kadang membawa kita untuk ngelamun, ngobrol, atau yang lainnya. Perbanyaklah zikir dan berdoa selama di kondisi ibadah seperti ini. Baik, kita stop dulu di sini Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nampak ya? Nah, nanti di antara Sofa ke Marwah ada lampu hijau. Lampu hijau di atas, di bagian langit-langit itu lampu hijau. Dahulu di area situ ada ritual khusus, ya, atau ada kegiatan khusus, yaitu berlari-lari kecil antara dari mulai lampu hijaunya sampai dia berakhirnya lampu hijau itu. Namun ini hanya untuk yang laki-laki, yang perempuan tidak perlu. Dan bacaannya ada khusus dibaca di sana, seperti di halaman 23, Rabbighfir warham innaka antallahul a'azul akram. Nah, ini saja diulang-ulang sambil lari-lari kecil. Kalau ibu-ibunya nggak usah lari, baca zikir yang sama saja. Ya, nanti jumpa lagi di ujung lampu hijaunya saja. Jangan ditinggal ya, ibunya Pak. Ditinggal lari nanti susah. Jadi hanya berlari-lari kecil. Baik, kita praktekkan ya sedikit ketika antara lampu hijau ini. Baik, mari Bapak Ibu. Ya, sambil lari-lari kecil. Rabbighfir warham innaka antallahul a'azul akram. Rabbighfir warham innaka antallahul a'azul akram. Nah, begitu sampai di akhir lampunya sudah jalan seperti biasa lagi ya. Terus kita lanjutkan sampai ke Bukit Marwah. Kembali lagi dengan zikir, doa atau mau baca Quran, tidak ada
kekhususan yang mesti dibaca apa dalam kondisi ini. Boleh jamaah ngikut misalnya juga boleh, atau baca sendiri juga boleh. Sampai tiba di Bukit Marwah. Ya. Setibanya di Bukit Marwah, yang kita lakukan sama persis dengan yang kita lakukan ketika di Bukit Sofa tadi. Kita berdiri menghadap ke Ka'bah, ya, berdiri menghadap ke Ka'bah, membaca zikir tadi ya, yang di halaman 22. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. 1 kali, baru diselingi doa. 2 kali, selingi doa lagi, baru yang 3 kali. Kalau sudah selesai, baru ke arah ke sofa lagi. Begitu saja diulang sampai 7 kali. Dan dari sofa ke Marwah sudah dihitung 1. Marwah ke sofa dihitung lagi 2. Terus saja. Dari sana kan mulainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi dia dimulai dari sofa, berakhirnya di Marwah. Kadang ada yang salah. Dari sofa ke sofa baru hitung 1. Jadi ke Marwahnya ini nggak dihitung. Ya kalau gitu totalnya jadi 14 kali. Ya betul lah, pegelnya luar biasa. Jaraknya lumayan. Ya, 100 meter lebih itu. Ratusan meter dia jaraknya. Begitu ya. Nah, kalau kita umpamakan ini sudah di yang ke-7-nya, maka tinggal kita menuju ke jalan keluar. Tidak perlu lagi tadi berdiri ke arah Ka'bah, itu tidak perlu lagi. Sudah langsung keluar untuk melakukan tahallul. Begitu ya. Baik, kita lanjut pembicaraannya di ruangan ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan praktek ya. Praktek walaupun itu sebenarnya tingkat kesulitan dan tingkat kecapeannya belum seberapa kalau dibandingkan dengan yang aslinya nanti. Itu lebih melelahkan lagi dan lebih panjang lagi langkahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jaga kesehatannya ya, jaga kesehatannya. Kakinya sudah mulai agak dilatih-latih lah gitu ya. Habis-habis sholat subuh, misalnya sholatnya yang rumahnya di daerah Johor, coba sholat jalan kaki ke agak Simpang Limun sana gitu kan. Ya, nanti kalau dihitung-hitung jaraknya itu, kami pernah coba hitung jumlah langkah kaki dari sejak mulai hotel sampai pulang lagi, itu mau sampai berapa ribu pernah antum itu Paldi itu? 12.000. Ya, sekitar 12.000 langkah. Yang biasanya kita cuma 1.000 aja pun jarang-jarang dapat itu di Medan ini. Nanti di sana itu kalau untuk ukuran ibadah umrohnya saja itu dari mulai hotel sampai pulang ke hotel lagi itu sekitar 12.000 langkah. Masya Allah, pressingnya. Makanya perlu ya ada pemanasan lah di Medan ini. Mulai pagi itu jalan-jalan, sore gitu ya. Sehari bisa sampai beberapa ribu langkah. Mudah-mudahan ini jadi salah satu bentuk usaha ya, bentuk ikhtiar kita agar ibadah lebih maksimal lagi. Walaupun kan sudah disebutkan tadi pilihannya ya. Kalau kira-kira setelah saya tawaf sudah mulai kaki itu manggil dia, bang nggak sanggup lagi, kan ada pilihan. Bisa pakai bagikar ya, bisa pakai bagikar. Dan jangan dipaksa, jangan dipaksa. Kalau memang udah nggak sanggup, pakai alternatif, begitu ya. Matikan dulu itu receiver yang di para jamaah. Yang masih pakai audio, silahkan audio yang tadi kita pakai selama praktek dimatikan dulu. Ya, dimatikan. Disimpan lagi ke tempatnya tadi ya, dikembalikan lagi ke tempatnya agar bisa dikumpulkan lagi oleh teman-teman di travel. Sambil silahkan minum ya, termasuk jaga kesehatan minumnya Pak. Di sana nanti tuh kita banyak ruangan-ruangan AC, jadi kadang-kadang lupa minum. Ya, jadi perbanyak juga minum, apalagi yang di sana diminumkan nanti air zam-zam. Jangan irit-irit kali. Di Medan dia 5 liter 300-an ribu. Di sana kita minum sampai capek pun masih gratis gitu. Jadi kalau di sana nanti perbanyak minum air zam-zam. Baik, kita ulang lagi dari halaman pertama ya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam ibadah umroh ini hanya 4 hal saja. Yang ini bagian dari rukun ibadah umroh itu sendiri. Kalau 4 hal ini bisa diselesaikan tuntas, maka sahlah ibadah umrohnya.
Walaupun mungkin ada kekurangan-kekurangan di sana sini, tapi kalau minimal 4 ini sudah didapat, maka sahlah ibadah umrohnya. Yang pertama adalah niat. Tadi ya ketika di mikot, ya ketika di mikot. Lalu yang kedua adalah tawaf. Selesaikan tawaf. Yang ketiga sa'i. Lalu yang keempat tahallul. Nah, kalau 4 ini sudah selesai, niat udah, tawaf udah, sa'i sudah, tahallul sudah, usailah ibadah umroh tersebut. Jadi sudah sah, bisa dipanggil Pak Umroh. Kalau mau ya kan. Ya, jadi ibadah umrohnya sudah sah, sudah selesai ya Bapak Ibu sekalian rahimani. Jadi begitu. Kita katakan mudah, sebenarnya mudah. Ini umroh itu hanya haji kecil dia. Dibandingkan ibadah haji ada mabitnya, ada lempar jumrohnya, ada wukuf di Arafahnya. Ibadah umroh ini hanya haji kecil saja dibandingkan dengan ibadah umroh. Nanti Bapak Ibu akan diajak tuh jalan-jalan melihat area-area yang akan disinggahi oleh jamaah haji. Baik, kita mulai bahas dari sejak mikot. Ya, masuk ke halaman 2. Mikotnya karena nanti jamaah piknik halal tour ini akan dimulai dari Madinah, maka mikotnya di Bir Ali atau di tempat yang dahulu di zaman Nabi namanya Dzul Hulaifah. Apa yang dilakukan di sana seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ya, mandi kalau itu memungkinkan, tapi biasanya sulit, maka lebih memilih mandi itu sejak di hotel saja daripada nanti kerepotan sendiri kalau memaksakan diri di Bir Ali karena orangnya banyak, toilet terbatas gitu. Khawatir. Kemudian juga di situ sudah kita mengambil ihram ya, sudah disiapkan dan mulai berniat ketika sudah berada di atas kendaraan. Tadi niat umrohnya sudah kita bahas, labbaika umrotan atau labbaika Allahumma umrotan. Nah, berikutnya saya akan praktekkan tentang cara pakai kain ihram. Ya, pakai kain ihram. Walaupun ini sebenarnya tidak mesti, tidak ada hadis dari Nabi SAW harus pakai ihramnya tuh kayak begini, modelnya begini, enggak. Ini hanya bicara nyamannya gimana, gitu aja ya. Ini hanya karena punya pengalaman sedikit, ya kita bagikan cara pakai ihramnya. Nanti kalau Bapak punya cara lebih, enggak Ustadz, yang Ustadz carakan itu menurut saya lebih ribet, saya punya cara yang lebih praktis lagi. Oh silahkan ya. Jadi ini lingkupnya lingkup yang mubah, boleh-boleh saja mau pakai cara. Yang penting auratnya tertutup, itu saja. Kita praktekkan ya. Cara mengenakan kain ihram untuk yang bapak-bapaknya. Baik, saya akan contohkan untuk yang di bagian bawah dulu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Untuk yang di bagian bawah ini, karena dia hanya sehelai kain yang tidak ada jahitannya, maka kita yang harus pandai-pandai bagaimana cara menggunakannya. Pertama begini ya, dia dibagi menjadi 2 bagian, ya, lalu disatukan. Satukan ya, ujungnya disatukan. Ya, jadinya begini. Dah, dapat ya? Posisikan di tengah seperti ini. Setelah diposisikan di tengah, kita akan jadikan yang di bagian kiri ini, yang tadi sambungannya ini, kita akan satu masuk ke dalam, satu di luar. Caranya, yang kanan lipat dulu. Sudah. Nah, yang bagian kanan ini masuk ke dalam. Kalau mau agak dipendekkan boleh. Jadi dia masuk ke dalam duluan. Sudah. Jepit di belakang. Nah, jadi tinggal satu dia kan. Dah. Jadi tinggal satu ini yang masuk ke dalam. Baru ini berikutnya dilipat. Yang bawah coba, kita coba yang bawah dah. Ya. Boleh? Nah, baru kalau sudah begini gulung. Sudah tinggal gulung. Dan ingat ya, di omnya nanti setelah selesai dari sini jangan dicuci pakai wangi ya Ustaz ya. Iya, betul. Cukup direndam saja. Ya. Direndam saja habis itu diperiksa. Jangan disemprot pakai pewangi ataupun parfum. Nah, jadi kalau udah begini kan udah enak dia.
Ya. Yuk silakan Pak, boleh keluar dari bangku tengah biar kami bantu. Boleh keluar di tengah sini biar kami bantu bagi yang enggak besar. Hah? Enggak, yang tidak ada cara khusus. Anak kemarin dikomplain kayak gitu. Ustaz kayak gitu cocok untuk ustaz yang kurusan. Kayak kami agak repot nih, kurang kainnya. Kacau. Jadi gitu dia. Karena kurang. Yang bingung boleh tunjuk tangan biar kami datang. Nggak bisa cuti. Baik, kita ulang. Baik, yang mau coba lagi kita ulang ya. Saya contohkan ulang. Ya, silahkan jadikan menjadi 2 bagian dulu ya. 2 bagian, lalu ujung ke ujungnya dijumpakan. Ujung ke ujungnya dijumpakan. Nah, taruh di sebelah kiri. Dah? Ujung sama ujung tadi yang dijumpakan, taruh di sebelah kiri. Nah, kalau sudah, maka jadi 2 gini. Badan kita di tengah. Badan kita di tengah. Ya, ini tujuannya mau melipat bagian kiri dulu kan? Ini yang kanan tahan, untuk nahan. Nah, yang kiri, yang bagian depan, ini dimasukkan duluan. Dimasuk duluan ke dalam, dijepit. Udah dijepit, pakai ketiak. Dah, baru masukkan ini yang satu tadi. Tinggal satunya dimasukkan ke kiri. Dilipat ke dalam, baru yang kanan dilipat ke dalam. Ya. Sudah, tinggal ukuran sempit nggak sempitnya kan bisa di setel, di gulungan. Digulung sesuai dengan kebutuhan gulungannya. Nah, digulung sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sampai keseret-seret ya. Jangan juga tahu pendek begini Ustaz. Jadi kira-kira di atas mata kaki saja. Kira-kira di atas mata kaki atau setengah betis. Ya, manfaatnya ketika di atas mata kaki itu karena kan kita ini akan berjalan. Nah, jangan pula nanti pas lagi rapat-rapat sama orang kepijak. Aduh, kalau dia misalnya keseret-seret lalu dipijak orang, terbukalah isi dunia itu, kan gitu. Jadi jangan sampai kejadian kayak begitu. Makanya jangan sampai bahasa Jawanya ngelembreh. Jadi jangan sampai dia terseret-seret. Gitu ya. Tapi jangan pula terlalu tinggi, ya. Jangan pula sampai di bawah lutut sikit aja. Karena nanti ada kondisi kita mungkin akan jongkok, capek mau duduk, ya kan? Minum nanti mau duduk. Wah, itu bisa terbuka alam semestanya. Ya. Nah, ini saya praktekkan seperti ini karena ini berdasarkan pengalaman agar jangan sampai terbuka begitu lebar ya. Karena ketika kalau seperti ini kan diangkat pun dia aman masih. Nggak sampai ini walaupun terbuka tapi paha nggak terlihat. Kalaupun duduk jongkok ini masih aman. Baik begitu ya. Ini untuk mengenakan bagian bawah. Kita praktekkan contohnya untuk bagian atas. Itu mesti ya, pikniknya di depan tuh ya. Mesti dia nih ya. Baik, kita contohkan untuk yang bagian atas ya. Bagian atas ini sebenarnya simpelnya yang penting nutup gini aja. Yang penting nutup aja dia. Ya kalau misalnya nggak mau ribet, mau gini aja ya udah gini aja, gitu ya. Atau mau diselempangkan yang salah satunya, udah gini aja. Nggak ada kekhususan seperti apa. Yang penting nutup aja kan. Nanti ketika mau tawaf untuk yang laki-laki tinggal dibuka bagian kanannya, selempangkan lagi. Ya sebenarnya simpelnya begitu aja. Simpelnya begitu aja. Namun kalau pengalaman, kalau simpel begini aja, selama jalan nanti sibuk aja ngurusinnya. Melorot lagi, naikkan lagi, melorot lagi, naikkan lagi gitu. Nah, kalau saya biasanya gini, Pak. Ini setelah dibagi 2 begini, ya, setelah dibagi 2 begini, maka bagian atas ini digulung disesuaikan dengan kebutuhan nutup punggungnya. Nah, karena badan saya kecil jadi gulungnya agak banyak. Kalau Bang Jiang nggak digulung, kurang pun. Ya,
Jadi digulung itu panjang belakangnya ini menyesuaikan punggungnya. Nah, kalau udah digulung seperti ini, nah, ujung yang bagian kiri, ya udah setengah nih kan, ujung yang bagian kiri ini diambil segini. Nah, ini diselipkan ke gulungan belakang, biar dia nggak lari kemana-mana. Selip di gulungan belakangnya. Dah? Nah, sudah. Berarti bagian kiri sudah aman, tanpa dipegangin dia sudah lengket. Tinggal ngamanin yang kanan, udah. Tinggal ngamanin yang kanan aja. Kalau ini pun mau diselipkan kayak tadi juga boleh. Ya, jadi ujungnya diambil, ya, ujungnya ini diambil, ini diselipkan di bagian belakang sini. Boleh. Nah, udah. Kalau udah diselipkan dua ujungnya di belakang, kita udah bisa agak bebas. Kayak pakai kimono jadinya kan. Udah gini aja. Nanti terbuka-buka sedikit, ya biasalah itu. Nampak keteknya sedikit, nampak pinggulnya sedikit. Biasanya yang penting kan udah nggak ngurusin kain lagi, udah tinggal jalan aja begini. Gitu. Nanti ketika masuk ke area tawaf, tinggal dia agak longgarkan aja sebelah kanan, keluarkan dia. Udah beres. Atau agak mau disesuaikan lagi ukurannya, silahkan. Nanti selesai tawafnya, ketika sa'i ini harus udah bisa ditutup lagi. Masukkan lagi, biar nggak dingin juga, Bu. Area sa'i itu area yang full AC. Tutup lagi. Sudah, ini disimpan lagi dia di belakang ujungnya. Ya. Nah, kalau udah gini udah tinggal jalan aja. Sambil doa, sambil zikir, mau pegang tas, mau pegang ini kan tangan sudah lebih bebas dia. Kalau tadi sudah ujungnya dikunci. Udah bisa? Udah, Bang? Praktek ya nanti di rumah ya. Jangan nanti di sana baru sibuk. Woi, cemana ini? Nanti juga ada videonya kita share di grup. Ini biar latihan biar terbiasa aja. Nanti di grup akan kita kirim videonya, insya Allah. Oke, tapi ingat ya jamaah, selesai ini pulang, kain ihramnya, kalaupun mau dicuci cukup direndam saja ya Ustaz ya. Ya. Direndam saja, tidak usah pakai pewangi, apalagi nyetrikanya pakai semprot rapika itu tidak usah. Disetrika biasa saja. Ya karena nanti kan Ustaz bakal menjelaskan ya. Iya. Pembatal ihramnya. Ya, jadi begitu ya. Oke, silakan yang sudah, silakan untuk kembali, nanti kita lihat lagi videonya. Yang penting sudah tahu yang mana atasannya sama izarnya yang bawahnya. Yuk silakan untuk lagi biar Ustaz menjelaskan. Karena di sini kita langsung makan siang apa ya? Silakan. Baru 10:30. Baik, ya itu tentang penggunaan kain ihram. Jadi lagi-lagi itu hanya berdasarkan pengalaman saja. Kalau nanti misalnya mau cari cara sendiri, dapat dari YouTube atau referensi dari teman-teman, atau mungkin dulu pernah saya dikomplain sama jamaah, Ustadz kan prakteknya untuk Ustadz yang ukuran badannya segitu, saya ukuran badan saya lebih besar, lebih berat, mana cocok pakai metode kayak begitu ya? Itu silahkan. Jadi nggak masalah, ambil senyamannya saja. Bagaimana nyamannya untuk bisa pakai kain ihram itu leluasa nanti saat beribadah. Begitu ya. Baik. Setelah tadi kita sudah bahas tentang kain ihram, penggunaan kain ihramnya. Untuk yang perempuan, seperti sudah dijelaskan tadi, yang penting tutup aurat dengan sempurna. Nah, untuk yang bercadar tadi sudah saya sebutkan, jangan pakai penutup wajah lagi. Jadi dua anggota badan perempuan yang tidak ditutup, sama seperti sholat, yang tidak boleh ditutup adalah bagian telapak tangan dan juga area wajah. Itu dibuka. Ya. Kalau misalnya terbiasa pakai cadar, maka solusinya nanti ketika ketemu dengan laki-laki yang dia tidak ingin wajahnya dilihat, silahkan ditarik jilbabnya untuk menutupi wajahnya sementara. Nanti kalau laki-laki tersebut sudah lewat, boleh dibuka lagi. Tapi insya Allah ini orang semua niatnya mau umroh, bukan mau nengok-nengok hal-hal yang aneh-aneh. Justru kalau di area itu kita masih punya pikiran yang jahat, kita punya pikiran maksiat, Allah Ta'ala akan berikan hukuman kepada orang-orang yang seperti itu. Dalam sebuah hadis
disebutkan barang siapa yang punya niat buruk di Masjidil Haram, maka Allah Ta'ala akan burukkan dia. Maka naudzubillah, begitu ya. Nah, di sana kita nanti ketika selama umroh khususnya, jangan macam-macam pandangan, pendengaran, itu betul-betul dijaga. Kita sedang ibadah. Begitu pula ketika kita dalam rutinitas harian, mau sholat di sana tetap dijaga, atau sambil belanja pun janganlah kemudian punya kebiasaan atau terceplos kata-kata yang buruk. Ingat, kita di area haram. Kenapa dia dikatakan area haram? Area yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ya, bukan berarti di area tempat lain bebas maksiat, enggak. Tapi di area itu perbuatan maksiat lebih besar dosanya dibanding area yang luar sana. Ya, ingat kita ini di area haram. Lakukan saja perkara-perkara yang dibolehkan oleh Allah Ta'ala. Baik, kita masuk ke halaman 9 tentang larangan-larangan ketika sudah ihram. Ada pertanyaan, Pak? Iya, silakan. Taib. Ada memang beredar di toko-toko online itu ya, kain yang tidak berjahit dan dia bisa menjadi pengganti alternatif celana dalam. Boleh-boleh saja. Ya, selama itu tidak ada jahitan di sana. Tapi insya Allah kalau tadi kain ihramnya sudah dipakai dengan baik dan benar, insya Allah rahasia kita itu terjaga dengan baik, kan? Tidak akan mudah terbongkar dia. Jadi begitu ya. Risih memang, iya risih, betul. Kita juga yang berkali-kali pun risih kalau lagi kondisi itu. Namun lagi-lagi ini sedang ibadah. Apa hikmahnya? Cobalah kita ambil hikmahnya dulu. Apa hikmahnya kenapa laki-laki diperintahkan untuk menanggalkan semua pakaiannya, hanya bersisa 2 kain itu yang sama seluruh dunia. Mau Anda presiden, mau Anda pejabat, mau Anda orang kaya, walaupun Anda sanggup pakai pakaian yang mahal sekalipun, tetap waktu itu Anda pakai kain ihram yang mirip seperti kain kafan. Apa hikmahnya? Mengembalikan fitrah kita, mengembalikan status kita. Kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Jangankan berpakaian, sehelai benang pun gak akan ada yang nempel. Telanjang kita nanti dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Dan seperti yang ditanyakan oleh Bunda Aisyah, apakah waktu itu kita akan saling melihat aurat? Iya. Tapi di masa itu kita gak akan terfikir lagi melihat aurat itu. Gak penting bagi kita waktu itu aurat-aurat siapapun itu. Ya, karena apa? Kita sudah pikirkan tentang akibat dari perbuatan kita selama hidup. Kita akan tanggung jawabkan amal kita. Nah, di momen itu kita ambil refleksi ini. Di momen kita pakai ihram itu kita ambil refleksi itu, bahwasanya beginilah manusia hakikatnya. Tak ada harganya di hadapan Allah Ta'ala. Pakaian mewah pun harus dilepas. Cuma pakaian ihram yang boleh melekat. Maka merefleksikan kondisi waktu itu kita tunduk kepada Allah Ta'ala. Dan khusyuk. Ya, khusyuk. Jangan sibuk melihat sana sini. Kita hanya sibuk dengan muhasabah diri, mengevaluasi diri, mohon ampun dari dosa-dosa yang selama ini pernah dilakukan, minta dimasukkan ke surga, dan seterusnya harapan-harapan kita di dunia dan akhirat. Sibukkan pikiran kita dengan itu semua. Jauhkan dia dari hal-hal yang urusannya duniawi. Urusan bisnis tinggalkan di Medan. Urusan ambil barang, titip barang segala macam, udah titipkan sama teman-teman yang ada di Medan. Manfaatkan berhari-hari di sana itu, di tanah haram itu, fokus hanya untuk beribadah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tetap berikan kelapangan. Nanti ketika kembali ke Medan, dan kita juga, wallah alam, belum pernah dengar Pak, pulang umroh bangkrut. Gara-gara si bos gak bisa dihubungin, toko tutup. Gara-gara si bos gak mau, gak fast respon dia, slow respon selama di haram. Lalu kemudian bisnisnya hancur. Itu wallahu alam. Tapi setahu saya belum pernah. Karena Nabi SAW yang menjamin ibadah umroh itu adalah ibadah yang menghilangkan kefakiran, sebagaimana besi menghilangkan api itu bisa menghilangkan karat pada besi. Begitu ya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak rahimani wa rahimah. Jadi kita ambil refleksi itu. Kita bayangkan beginilah kondisi manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, walaupun tadi jawabannya boleh gitu kan, namun di sisi lain sebenarnya sudah tertutup itu auratnya dengan sempurna, hanya perlu dijaga saja. Gitu ya. Ya.
Saya yang dibagikan mau itu kan ada sablonnya. Aman Ustaz. Aman Bang. Itu pesan sponsornya kalau kira-kira mengganggu tutup aja. Nggak dimarahin sama Bang Jiang. Tutup aja. Kalau dari syariat itu boleh nggak? Dia nggak harus putih bersih gitu. Oh enggak. Jadi kainnya sebenarnya kain putih. Jadi itu hanya untuk menandakan saja. Karena kan putih sama putih, tapi kawan awak kadang kurang kenal kan itu kan. Itu hanya penanda dari bagian travel untuk dia bisa dari jauh. Oh itu jamaah kita yang ketika tawaf mungkin terpisah. Ketika sa'i mungkin terpisah. Nah itu hanya sekedar penanda, oh itu jamaah kita itu. Begitu saja. Hanya sikap antisipasi. Ya, karena kadang-kadang terjadi kondisi-kondisi yang sebenarnya sudah kita upayakan maksimal, tapi Allah yang punya keputusan. Terkadang ada 1-2 jamaah mungkin terpisah oleh jamaah yang lainnya. Mungkin apa tadi yang dilakukan ketika tawaf atau ketika sa'i. Jadi itu sebenarnya hanya untuk penanda. Kalau misalnya untuk lebih menjaga khusyuk itu kan, biar nggak nampak kali, ya silakan ditutup. Tapi kalau secara syar'inya boleh-boleh saja, gitu ya. Sama ketika kain ihramnya kotor misalnya nih, kotor keseret tanah atau kena lumpur, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa kalau memang kotor, nggak apa-apa. Tapi kalau najis namanya, nah baru dibersihkan. Misalnya tadi ke toilet, nggak sengaja terciprat gitu kan, terciprat kotorannya kena di kain ihram, maka area itu dibersihkan. Cara membersihkan najis kan dengan menyiram area najisnya dengan air mengalir. Jadi misalnya kenanya cuma di bagian ujung itu aja yang disiram, dibersihkan. 3 hal saja yang perlu diperhatikan dalam mencucikan pakaian. Warna, aroma, dan rasa. Ya kalau kotoran kan kita hanya aroma dan warnanya saja. Kalau itu sudah hilang maka sudah cukup. Ya, sudah cukup, itu dikatakan suci lagi. Jadi kalau terkena ini misalnya nanti qadarullah terkena najis, ya bersihkan saja. Kalau nggak yakin juga, bilang aja sama si bos, kain ihram saya bermasalah ini, bisa nggak diganti yang baru? Ya, berapa real? Oh, kalau beli bisa. Bisa. Kalau bawa nggak ada. Oh, enggak. Maksudnya beli. Jadi ada di sana dijual kok. Ada di sana dijual kain ihram. Dan kain ihram itu nggak mesti yang dibawa di Indonesia itu pula yang dipakai sampai tuntas. Enggak. Misalnya nanti dari Madinah, qadarullah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kenapa kainnya? Ya boleh ganti dengan kain yang baru, nggak apa-apa. Ya, tapi biasanya di sana kain ihramnya modelnya yang lebih tebal itu, Ustaz. Jadi bahannya kurang enak kalau mau beli di sana. Ya. Jadi ya mudah-mudahan ini sebenarnya hal yang emergensi saja. Kadang-kadang terjadi, kadang-kadang tidak. Ya insya Allah rata-rata biasanya selama keberangkatan juga itu kasus yang jarang sekali terjadi. Begitu ya, kita jagain aja. Baik, kita masuk ke larangan saat ihram. Nomor 1 di situ potong kuku. Ya, potong kuku ataupun rambut udah nggak boleh lagi. Kalau mau potong kuku sebelumnya atau nanti setelah selesai tahallul, udah boleh lagi. Jadi sebelum ketika sudah berniat ihram sampai tahallul ini tidak boleh dilakukan. Potong kuku atau rambut. Potong kukunya pakai potong kuku, pakai gunting, pakai pisau, bahkan pakai gigit-gigit itu juga tidak boleh. Yang kedua pakai parfum atau minyak wangi. Kalau sudah mulai maka tidak boleh lagi. Mau ke badan, mau ke kain itu lebih baik dihindari sudah. Jadi kalau mau pakai waktu di Madinah itu mau berangkat, silakan pakai deodoran, mau pakai semprot, tapi semprotnya ke badan, jangan ke kain ihramnya. Lalu yang ketiga pakai penutup kepala. Mau kain sehelai pun, apalagi topi, peci, sorban itu sudah tidak boleh. Ini tuh laki-laki saja ya, laki-laki saja. Perempuan tetap pakai jilbabnya. Yang keempat pakai sepatu. Jadi nggak boleh pakai alas kaki yang menutup mata kaki atau menutup sebagian besar telapak kaki, itu nggak boleh. Jadi pakai sendal, ya pakai sendal. Maka nanti berangkat persiapkan sendalnya. Saran saya pakai sendal yang biasa pakai di rumah saja, nggak perlu pakai sendal baru. Karena kalau sendal baru biasanya ukurannya belum pas sama kaki kita, lecet nanti. Ingat 12.000 langkah kita akan bersama dia, gitu. Nanti lecet. Maka nggak apa-apa, agak jelek dia, udah lama dia nempel sama kaki kita, kan tapaknya udah pas itu. Yang jelek itu malah yang pas tapaknya, itu lebih nyaman biasanya. Ya, jadi ingat itu pakai
siapkan sendal untuk selamat. Kalaupun nanti nggak terbawa sendal, di sana pun masih bisa beli kok nanti. Lalu yang kelima, tidak boleh mengenakan yang berjahit. Ingat ya, ustadznya, pembimbingnya mungkin bisa ditipu-tipu dalam pakai celana kolor. Nggak mau ngomong karena risik kan, dipakainya aja itu. Nggak nampak kok sama ustadz ya itu. Ini yang nilai bukan ustadz ya, ibadah ini yang nilai bukan ustadznya. Yang nilai adalah Allah yang maha melihat dan maha mendengar. Gitu ya. Jadi ustadznya cuma bisa menilai yang zahir-zahir saja. Jadi jangan pakai apapun yang berjahit di bagian dalam. Lalu tidak boleh lagi melakukan akad pernikahan, baik melamar maupun akad nikahnya. Nanti aja selesai tahallul baru bolehlah. Lalu pakai penutup tangan ya, kaos tangan ataupun cadar seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian mengambil barang-barang temuan. Nanti kalau di sana ada barang orang tercecer, sendalkah, taskah, dompetkah, uang apalagi gitu ya, nggak usah dipungut, udah biarin aja. Yang punya nanti nyariin kok. Atau kasih saja kepada orang-orang petugas di sana. Ya, untuk biasanya kan ada tempat-tempat pengumpulan barang-barang tercecer. Jadi kasih saja ke petugasnya. Kalau tidak mau seperti itu ya udah biarin aja dia, cuekin, nggak usah diurusin. Kemudian yang tidak boleh merusak tanaman. Ya, nanti selama perjalanan mungkin mampir itu kan di rest area kan, dari Madinah ke Mekah biasanya ada bagian rest area. Nah itu nanti nampak tanaman-tanaman, jangan main potek-potek aja. Nggak usah, udah biarin aja tanaman itu. Kok lucu nih bunganya, kok jarang nih ada pohon kayak gini di Indonesia. Nggak boleh malah ya. Nanti setelah di area halal dan itu tidak sedang ihram baru boleh. Lalu yang ke-10 tidak boleh berburu. Ya, hewan-hewan buruan itu tidak boleh. Ya insya Allah ini tidak ya, karena kita juga tidak dalam rangka berburu di sana. Dulu iya, dulu cari makan para sahabat itu terkadang dengan cara berburu. Tapi selama pakai kain ihram atau sedang ihram tidak boleh berburu sama sekali. Ini bagian larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan selama sejak mengambil niat untuk umroh atau sejak dari mikot sampai nanti di tahallul. Jadi sesuai dengan namanya ihram, dari kata haram, ya, mengharamkan sesuatu yang awalnya halal. Nanti ketika tahallul, sesuai dengan namanya tahallul, menghalalkan sesuatu yang dilarang selama ihram. Begitu ya Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian bagian yang perlu dijaga juga di situ di halaman 10 yaitu menjaga diri agar tidak melakukan rafath, fusuk dan jidal. Rafath itu adalah ungkapan-ungkapan kata-kata yang buruk, kata-kata kotor. Fusuk itu perbuatan maksiat, ya, memukul, menzolimi orang. Ya karena tadi seperti tadi ya, kalau ketika melewati Hajar Aswad itu kan orang rame-rame mau ke Hajar Aswad itu. Boleh, bukan nggak boleh. Tapi jangan kemudian gara-gara mau mencium Hajar Aswad yang itu bukan bagian wajib dari pelaksanaan umroh, dari pelaksanaan tawaf, tapi justru malah melakukan kezoliman. Ya, kalau kemudian bersedak-sedakan di sana, kemudian akhirnya nyikut orang, mijak orang, mukul orang, atau bahkan sampai terjadi makian-makian, itu kan naudzubillah. Mau cari pahala kok malah jadinya dapatnya dosa. Nah, begitu. Jadi nggak usah paksakan diri. Namun kalau memungkinkan silahkan. Tapi jika tidak memungkinkan janganlah. Apalagi ibu-ibu. Nggak tega kita kadang melihat ibu-ibu itu dijepit oleh manusia begitu banyak hanya sekedar ingin menyentuh atau mencium Hajar Aswad. Ya mungkin bisa. Tapi kalau kemudian caranya menzolimi orang, ini kan jadi nggak sesuai antara tujuan dengan kondisi yang dijalani. Itu kan nggak cocok begitu ya. Ya mohon maaf kalau saya contohkan ibaratnya orang mau sholat tapi bajunya baju nyuri. Nah ini kan sama aja. Perbuatannya bagus mau sholat tapi bajunya nyuri. Nah ini kan nggak cocok. Begitu ya Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu di halaman berikutnya tentang yang masih boleh dikenakan. Cincin, kacamata, sendal, sabuk, jam tangan, naik kendaraan, pakai headset atau earphone, menggunakan perban bagi yang mungkin terkena luka, pakai payung ya, selama tidak nempel di kepala. Jadi payungnya payung yang dipegang, bukan payung yang kayak topi. Nah, itu nggak boleh. Ya. Kemudian siram kepala atau mandi ya. Mungkin nanti perjalanan ketika sampai di Mekah gerah, mandi masih boleh. Mandi lagi itu kan biar agak seger badannya. Mungkin malam udah mulai ngantuk, biar seger mandi dulu, boleh.
pakai sabun-sabun yang aromanya tidak terlalu keluar ya, aromanya tidak terlalu keluar. Itu hal yang dibolehkan. Kemudian masuk ke bab berikutnya tentang tawaf di halaman 12. Tadi sudah kita sebutkan 7 kali putaran, ketika masuk masjid baca doa, ketika melihat Ka'bah pertama kali baca doa. Lalu untuk yang laki-laki mulai buka pundak bagian kanannya, ini disebut dengan ittiba ya. Ini dibuka selama tawaf saja, nanti ketika selesai tawaf boleh ditutup lagi. Kemudian tawaf itu dimulai dari ketika lurus dengan Hajar Aswad. Ya, jadi tidak dihitung kalau belum lurus Hajar Aswad itu belum mulai tawaf dan belum bisa dikatakan berakhir tawafnya. Jadi dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri juga di Hajar Aswad. Kemudian ketika mau mulai tawaf membaca Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar atau Allahu Akbar saja. Ya, bagi laki-laki tadi sudah kita sebutkan bahwasanya 3 putaran pertama sebenarnya disunahkan berlari-lari kecil. Namun kalau ini kondisional, kalau nanti tidak memungkinkan terlalu ramai, ya sudah jalan kaki juga nggak apa-apa. Itu bukan bagian yang mengurangi nilai umrohnya sama sekali. Kemudian kalau menjumpai rukun Yamani, sunnahnya juga menyentuh rukun Yamani. Antara rukun Yamani ke Hajar Aswad baca doa khusus, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini disebut di negeri kita dengan doa sapu jagat, ya itu bukan nama dari Nabi itu. Itu karena memang faedahnya begitu besar dari doa ini sehingga di Indonesia dinamai dengan doa sapu jagat gitu. Karena apa? Sudah lengkap, sebenarnya lengkap. Apapun doa kita semua terwakili oleh doa tersebut. Itu ya, makanya diperbanyak doa dan khusyuk dalam memanjatkan doa. Gitu ya, tidak ada zikir secara khusus selama tawaf. Boleh ya, selain tadi ya antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad boleh baca Quran, berzikir ataupun berdoa. Lalu setelah selesai tawaf beranjak menuju ke Maqam Ibrahim ya, membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Lalu sholat di sana 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca surat Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Ya, selesai berdoa, selesai sholat mau doa lagi silahkan. Ya, tidak dilarang dalam kondisi itu. Lalu setelah itu selesai sholat menuju ke tempat minum air Zam-Zam. Ya, kalau dulu kan posisi sumur Zam-Zam itu dekat dengan Maqam Ibrahim, itu nggak jauh. Cuma hari ini sudah ditutup, ya sudah ditutup dia di semen, tidak ada nampak lagi. Nah, kita minumnya nanti di tempat area yang sudah disediakan untuk minum para jamaah yang melakukan tawaf. Ya, silahkan minum dan doa minum air Zam-Zam itu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan obat dari segala macam penyakit. Maka ini dibaca doanya ketika mau minum air Zam-Zam dan berlaku setiap kali mau minum air Zam-Zam. Kemudian air Zam-Zam ini juga membedakan antara orang munafik dengan orang mukmin. Kalau orang mukmin minum air Zam-Zam itu sampai penuh perutnya, sampai kenyang lah bahasa kita, sampai kenyang. Kalau orang munafik takut-takut dia. Takut-takut, wah air mentah itu, wah belum steril itu, wah ini air biasanya, segala macam. Kita orang-orang mukmin diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memperbanyak minum air Zam-Zam. Masalah nanti kemudian sesak, masalah nanti butuh ke toilet, insya Allah. Gitu kan. Dan tidak pernah kita dapatkan cerita orang diare gara-gara minum air Zam-Zam, walaupun tanpa dimasak. Dia air mentah memang. Tapi alhamdulillah kita nggak pernah temukan orang diare gara-gara minum air Zam-Zam itu. Jadi minumlah sebagai bentuk iman kita kepada Nabi SAW, minum sebanyak-banyaknya, apalagi gratis. Kalau udah di sini kena tarif nanti Pak. Ya kan, berapa tuh? Per botolnya tuh per gopek. Kok naik? Kalau yang ada barcode-nya lumayan. Aduh. Ya. Ya, ada di sana mumpung gratis kan, Pak. Itulah yang jadinya murah umroh itu gara-gara itu, karena minumnya bisa kalau dihitung-hitung aja udah berapa liter selama di sana. Itu kalau dirupiahkan mau berapa kita bayarnya itu kan. Itu jadi mumpung ya. Ini ceritanya Haji mumpung di sana, banyak-banyak minum air Zam-Zam. Kalau sekedar minum air mineral di Indonesia pun banyak. Jadi yang ada di sana nggak ada di sini, salah satunya itu.
Ya, kita nggak punya air Zam-Zam di Indonesia ini. Kalau katanya ada itu khurafat-khurafat orang, oh ini sumurnya ini ngalir nih sampai air Zam-Zam yang ada di Mekah itu. Bohong kan gitu kan. Belum pernah ada pipa disambungkan dari Indonesia sampai ke Mekah, belum ada. Itu hanya cerita-cerita bohong orang saja, ya. Yang benar air Zam-Zam cuma ada di sana, di pelataran Masjidil Haram. Baik. Tadi ya selesai dari tawaf. Di sini ada beberapa kekeliruan ya, di halaman 20 disebutkan memulai tawaf sebelum Hajar Aswad itu keliru. Mengelilingi sebagian sisi Ka'bah saja juga keliru tadi ya. Motong Hijri Ismail. Oh saya utang penjelasan. Hijri Ismail itu sebenarnya bagian dari Ka'bah yang dibangun sejak Nabi Ibrahim. Itu maksud bagiannya. Jadi bentuk Ka'bah itu sebenarnya enggak kotak, enggak petak dia. Sebenarnya itu tadi, dua sudutnya petak, tapi sudut yang berikutnya itu kayak oval dia, ya. Jadi seperti itu sebenarnya bangunan Ka'bah. Kenapa sekarang didapati petak bentuknya? Itu historinya ada di zaman ketika Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Rasul. Jadi ada renovasi bangunan Ka'bah. Karena ketika banjir, bangunan Ka'bahnya roboh. Ketika dibangun ulang, disyaratkan hanya dengan harta yang halal saja. Jadi tetean, kumpul-kumpul uang donasi, tapi disyaratkan dengan harta yang halal saja. Qadarullah ketika dikumpulkan, uangnya nggak cukup. Jadi mereka simpulkan udah yang petak ini bisalah kita penuhkan sampai atas, tapi yang ini nggak cukup duitnya, kita kasih pertanda saja, hanya setinggi sekitar 1 meter saja. Ya silakan Bapak Ibu, silakan cari cerita histori tentang Ka'bah ini, panjang memang. Panjang histori tentang Ka'bah itu, pernah hancur bangun itu sudah berkali-kali memang. Begitu ya. Jadi yang setengah lingkaran itu bagian dari Ka'bah. Makanya ketika tawaf tidak boleh motong jalan. Nah, itu nggak boleh ya. Kalau memang mau masuk ke area situ, jika mau melanjutkan tawaf lagi harus balik lagi dari pintu di mana dia masuk tadi. Lalu setelah itu sa'i. Sa'i ini 7 kali juga, dimulai dari Bukit Sofa, nanti dihitung berakhirnya di Marwah. Dari Sofa ke Marwah itu sudah dihitung 1 ya. Ketika naik menanjak ke Bukit Sa'i, baca inna Sofa wal Marwata min sya'airillah nabda'u bima bada Allahu bihi. Lalu tadi ya, ketika ada di Bukit Sofa ataupun di Bukit Marwah, membaca zikir yang tadi sudah kita praktekkan di lapangan. Ya, begitu juga ketika mendapati lampu hijau. Dan selama di antara Sofa dan Marwah ini tidak ada bacaan khusus. Bebas, boleh doa, boleh zikir, boleh baca Al-Quran. Ya, jadi silahkan memperbanyak atau menguatkan khusyuknya selama di sana. Begitu ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu kita lompat ke halaman 26 tentang tahallul. Tadi sudah disebutkan bahwasanya ada 2 pilihan. Untuk laki-laki ada taksir, ada halaq. Taksir itu potong rapi saja. Boleh. Cuma dapat doa dari Nabi 1 kali doang. Nah, ada halaq, yaitu cukur gundul habis. Yaitu dapat 3 kali doa dari Nabi SAW. Adapun bagi perempuan, cukup nanti ketika balik ke hotel, kalau memang sudah bawa gunting dari rumah masing-masing, maka tinggal rambutnya itu dikumpulkan, ya, dikumpulkan semua, sudah terkumpul. Bagian ujungnya diperkirakan hanya sepanjang 1 ruas jari saja, 1 ruas, bukan 1 jari gini, tapi 1 ruasnya saja. Pendek ya, udah itu aja dipotong. Ketika sudah dipotong ujung itu 1 ruas, sudah, itu sudah selesai tahallulnya bagi wanita, begitu ya. Adapun di bagian belakang itu banyak kumpulan doa-doa. Ini usulan saja dari pihak travel yang mereka ambil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Boleh Bapak Ibu baca ini bagian referensi ketika selama tawaf ataupun ketika selama sa'i. Karena sebaik-baik doa diantaranya adalah doa yang sumbernya langsung ada dalam Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW. Walaupun tanpa ada larangan kalau kita mau dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa masing-masing, bahasa daerah pun boleh, bebas, begitu ya. Mana tahu di sini kok nggak ada disebutkan minta ganti rumah. Silahkan tambahin sendiri ya Allah, rumah baru ya Allah. Kok nggak ada di sini disebutkan untuk kesehatan misalnya, kok dari penyakit apa, untuk biar anaknya lulus di perguruan apa, kan itu kan hal-hal yang nggak ada doanya di Quran kayak begitu-begitu. Gitu ya. Fulus.
Ya, sebenarnya boleh. Urusan dunia akhirat Bapak silakan. Mau sampai minta ganti selop pun boleh. Ya Allah, tadi selopku selama tawaf putus dipijak orang itu kan. Aku minta ganti sama engkau karena ini dalam rangka beribadah. Minta, Bu. Mana tahu nanti ada orang Arab tiba-tiba ngasih selop kan. Misalnya. Ya ukurannya ukuran kaki orang Arab lah jadinya kan. Itu. Dikasih Allah lebih besar jadinya kan. Lebih besar ukurannya. Begitu ya. Jadi silahkan minta. Karena itu tempat yang mustajab. Kita sedang berdoa. Dan kita benar-benar berusaha menjaga khusyuk selama di sana. Tapi menjadi penutup dari manasik ini. Dari saya ya. Nanti pertanyaan silahkan. Urusan niat. Saya ingin ingatkan urusan niat. Ini krusial sekali. Ya, ini krusial sekali dalam semua ibadah. Terutama ini ibadah umroh kan kita nggak mau. Udah habis biaya, habis tenaga, waktu, capek. Lalu ternyata nggak ada niat, nggak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Ta'ala, kan rugi. Cuma gara-gara salah niat. Pergi umroh cuma ingin dipuji. Pergi umroh agar dipanggil Pak Umroh. Pergi umroh biar dikenal orang sebagai orang yang ahli ilmu atau ahli ibadah. Udah, ini semua dihilangkan niat-niat ini. Pergi umroh biar naik jabatan, pergi umroh biar dapat tunjangan. Hilangkan semua itu ya. Ini kita luruskan lagi sejak dari mau berangkat. Latihannya dari sekarang. Dari sekarang latihannya. Mulai mempertanyakan, refleksi kepada diri sendiri. Saya mau umroh ini tujuannya apa? Tanyalah, jawab sendiri, jangan tanya orang. Itu ya. Karena yang tahu tentang isi hati kita kan setelah Allah Ta'ala ya kita sendiri. Maka pertanyakan kepada diri sendiri, ini niat umrohnya mau apa ini? Mau kejar apa? Mau nyari apa? Nah, mudah-mudahan dengan bisa memperbaiki niat tersebut, insya Allah selama melaksanakannya dan hasil dari ibadah itu sesuai dengan harapan kita. Kan begitu ya. Kalau kata orang, kalau ada orang yang kelakuannya buruk, niatnya buruk, selama di sana langsung diganjar langsung kena di sana, itu bisa dibenarkan, bisa tidak. Ya. Kadang-kadang memang ada betulnya juga. Allah Ta'ala ingatkan itu. Apa saja kesalahan-kesalahan kita yang kita luput, tidak mau istighfar selama di sana. Kalau kesalahannya di mulut, misalnya nih selama ini, bisa jadi di sana Allah kasih musibah di mulutnya. Ya mudah-mudahan itu harapannya, wah memang harus banyak evaluasi terhadap mulut ini. Kok bisa kena penyakit di sini gitu kan? Kekurangannya di sini. Mungkin perlu banyak dievaluasi, dan itu bagian untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ada yang mungkin kena dosanya banyak di mata, dosanya banyak di telinga, banyak di tangan, banyak di kaki. Allah nampakkan di sana. Bukan untuk siksaan ya, bukan. Itu Allah Ta'ala menimpakan musibah bukan untuk menyiksa hambanya yang beriman, tidak. Tapi untuk mengingatkan agar dia merefleksi diri, mengevaluasi diri bahwasanya harus banyak-banyak beristighfar dan berserah diri kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan buru-buru nyalahin siapa-siapa. Oh ini gara-gara ini, karena perjalanan ini nanti selama berapa hari? Nah, perjalanan selama 13 hari ini kemungkinan banyak. Travel mungkin sudah memberikan itinerary ya, rencana untuk melakukan A, B, C, D dari mulai berangkat sampai pulang. Tapi nanti kejadiannya bisa jadi kadang-kadang tidak seperti kondisi itu. Nah, kita mau dikemanakan itu? Hati itu mau dikemanakan? Mau komplain-komplainan, mau ribut-ributan, mau pukul-pukulan, mau apa itu? Nah, ini balik lagi ke nawaitunya. Niatnya apa nih mau berangkat? Gitu ya. Kalau niatnya mau ibadah, kita aja pergi sholat kadang udah bagus-bagus, pergi sholat sampai ke masjid, pilih masjid yang ber-AC biar nggak panas. Qadarullah begitu takbir padam. Panas luar biasa. Imamnya nggak tahu diri pula itu, baca Al-Baqarah lagi dia. Aduh, salah setel imamnya ini kan. Coba mau apa gitu kan? Mau apa? Mau batalkan diri dari sholat, mau ngamuk-ngamuk ketika sholat, mau protes, mam, kulhu aja lah kan gitu kan, rusak sholat ibadah kita. Nah itu yang ibadahnya pendek kan, cuma beberapa menit aja kita sholat, kadang terjadi tidak sesuai dengan rencana kita. Apalagi ini 13 hari, ya entah hotelnya bermasalah, ada masalah di pesawat, ada masalah dengan teman sekamar, ada masalah selama perjalanan dengan busnya, masalah dengan makanannya. Bu, pihak travel itu cuma bisa menyiapkan rencana saja, tapi ketetapan di tangan Allah Ta'ala. Balik ke kita, mau apa? Mau apa dengan cobaan-cobaan itu? Mau apa dengan ujian itu? Yang uji bukan Bang Jiang, disetel Bang Jiang kita ini kayaknya nih kan. Enggak. Iya Bang.
Enggak kan? Enggak, saya yakin tidak. Semua sudah berusaha maksimal. Jangankan travel, pihak kerajaan Saudi itu kenapa renovasi sepanjang ini belum selesai-selesai? Karena ingin memberikan kenyamanan kepada jamaah haji dan umroh. Tapi apakah kenyataannya begitu di lapangan? Kadang-kadang naudzubillah kan dulu sempat kerennya bahkan jatuh kan gitu. Ada kondisi-kondisi kadang apakah masalah air, masalah lampu, masalah AC, ragam-ragam itu kalau Allah Ta'ala ingin berikan ujiannya. Nah itu balik ke kita sebenarnya. Mau jadikan musibah itu, kondisi itu sebagai sarana untuk sabar, sarana untuk bersyukur agar lebih banyak pahala dari Allah Ta'ala, atau kita mau jadikan sarana untuk ribut-ributan. Nah kalau mau cari ribut ya udahlah, banyak nanti yang berkurang dari pahalanya. Tapi kalau kita mau lebih cari solusi, lebih pilih sabar, lebih pilih bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala, jadikan ini bagian untuk ambil pelajaran, itu baru paten. Itu baru namanya beribadah. Begitu ya. Itu hal yang ingin sekali saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Karena kalau niatnya saja sudah gagal, udah gak usah cerita nanti gimana di sana. Gak usah cerita itu. Kalau niatnya udah cari dunia di sana, udahlah gak usah cerita. Ya. Karena itu saja sudah menghancurkan semua amal ibadahnya. Tapi kalau niatnya sudah ikhlas, nah mudah-mudahan pertolongan itu walaupun terjadi A, B, C, D yang tidak kita inginkan, tapi pertolongan Allah Ta'ala akan diberikan. Ya, semua itu untuk kebaikan kita semua. Demikian ya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ya, silakan. Kalau ada yang mau nanya, boleh silakan. Ya Bang, silakan. Mic-nya dikasih Bang Fadli. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ada yang bertanyakan terkait dengan tahalul. Jadi kan kalau itu baru kita laki tidak ada kendala. Kalau perempuan bagaimana tahalul ketika dia membentuk teks dari sebeda-beda. Dan harus dari kain baru potong ke ujungnya dan warna tadi. Itu gimana yang tidak seperti dalam itu? Terima kasih. Namanya. Anda jangan jawab. Silakan. Saya rambutnya. Baik. Kondisi rambut. Mungkin akan saya lengkapi lagi pertanyaannya. Ustaz, gimana kalau orang-orang yang rambutnya memang udah nggak ada lagi gitu kan? Tahallulnya pakai apa lagi itu? Apa dikelebet gitu kan? Kan enggak. Jadi kalau perempuan tadi pertanyaannya, perempuan yang memang rambutnya itu sudah pendek kian, hanya diambil perkiraan saja Bu. Kalau memang nggak bisa disimpulkan begini dikumpulkan, ya udah nggak apa-apa. Ambil sepotongan berapa yang ukurannya sepanjang ruas jari. Dan nggak perlu harus ditakar. Kayaknya ada nih 5 helai lagi belum kena potong nih. Nah, itu nggak usah terlalu repot kayak begitu. Ya itu hanya perkiraan saja. Ambil dipotong misalnya memang sudah pendek sepanjang ruas jarinya saja. Mungkin ada bagian-bagian yang nggak kena potong, ya sudah. Afallah. Semoga Allah Ta'ala memaafkannya. Begitu ya. Nah kalau laki-laki yang memang rambutnya udah nggak ada lagi Ustaz, gimana lagi? Gak usah cerita satu kepala, 2 helai pun kurang kan. Itu disebutkan oleh para ulama, hanya diisyaratkan pisau siletnya atau pisau cukurnya itu dilewatkan aja di kulit kepalanya. Sekedar lewat aja. Jadi gak usah dikelebet. Dilewatkan aja pisaunya itu sudah. Cukup itu hanya menjadi bagian dari isyarat dia melakukan tahallul. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak yang mau tanya lagi. Yang di mana belakang? Boleh Ibu silakan. Waalaikumsalam. Masalah awal, biasanya kan kalau jemaah di Masjid Nabawi kalau udah dapet di dalam sholatnya, itu kalau kita misalnya batal wudhunya mau keluar lagi itu kan susah. Jadi bisa nggak kita untuk pakai spray itu, atau kalau kita di Masjid Haram juga sama kan Ustaz, kalau dari dalam itu susah untuk keluar untuk ambil air wudhu lagi. Terima kasih Ustaz. Baik, barakallahu fiik, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi mengingatkan saya tadi, utang sebenarnya cara tayamum dan sholat di pesawat tadi lupa ya, belum masuk bab pesawat tadi, harusnya dari situ dari mulainya. Jadi kalau di pesawat, ya kita mulai dari situ dulu ya. Mohon maaf ya sebelum jawab ke sana, karena nanti ada singgungannya di situ. Kalau di pesawat nanti kita
Karena di pesawat kan memang ada larangan ya, cairan berserakan di lantai. Karena dikhawatirkan mungkin ada virus, ada bakteri atau penyakit. Ruangan pesawat ini kan tertutup hanya untuk mereka di dalam saja. Ya, walaupun terkadang bisa kok begini gitu kan. Sudah, ambil maslahat yang lebih umum saja untuk orang banyak. Ya khawatir kitanya yang bawa virus kan gitu kan. Orang nggak bawa, kita yang bawa amal itu kan. Maka sudah, kita pilih saja tayamum nanti selama di pesawat kalau mau melaksanakan sholat. Cara tayamum mudah, diajarkan Nabi SAW. Yang pertama kita cari area berdebu ya, debu. Ya, area yang ada debunya. Ya debu ini selama itu masih berada di permukaan bumi, semua mengandung debu. Ya, semua mengandung debu. Maka diantaranya adalah pesawat, meskipun dia jauh dari daratan, tapi dia akan membawa debu ke atas. Ya, jangankan pesawatnya, kitanya aja pun bawa debu ketika masuk ke dalam pesawat. Jadi area itu pasti ada debunya. Maka bolehlah tepuk ke area mungkin kursi jok ya, jok mobilnya itu tepuk. Ya jangan badan orang Pak. Kan kata Ustaz tadi badan orang juga bawa debu. Ku tepuk badan istriku ini. Nanti tepuk-tepukan ya. Kursi aja. Kursi ini diangkat. Misalnya ini ya. Atau mejanya. Ini benar-benar udah mengandung debu ini. Kalau kira-kira khawatir ini terlalu banyak, boleh ditepukkan. Boleh. Nah setelah itu kemana? Usapkan ke area wajah 1 kali. Nah, asal lewat aja Pak, nggak usah digosok-gosok kali. Nanti biar masuk Ustaz debunya. Nggak begitu. Asal lewat aja dia. Setelah selesai muka 1 kali, maka kemudian telapak tangan kiri mengusap punggung tangan kanan, punggungnya aja 1 kali, dan telapak tangan kanan mengusap punggung tangan kiri. Sudah selesai tayamum begitu saja. Ya, udah begitu saja. Mau 3 kali? Bukan dilarang, tapi Nabi SAW mencukupkan 1 kali sudah cukup dalam bertayamum. Jadi begitu ya. Atau terbalik juga boleh, tangan dulu, lalu ke muka, itu juga masih dibolehkan dalam bertayamum. Begitu ya. Taib. Nah untuk sholat selama di pesawat, kalau memang misalnya Bapak itu posisinya di area bisnis, ataupun di area yang bisa berdiri lah gitu kan, lapang, atau itu pesawatnya menyediakan tempat sholat, boleh sholat seperti ini biasa saja. Paling yang kurangnya menghadap kiblatnya nggak mungkin kita pastikan, karena posisi kita sedang di atas. Ya sudah, bismillah saja menghadap kemanapun, kita bisa berniatkan itu menghadap kiblat. Tapi kalau memang nggak memungkinkan, hanya bisa di kursi tempat kita duduk, ya sudah duduk di kursinya saja. Kalau memang kursinya ini agak lapang, bisa berdiri tanpa mengganggu siapapun gitu ya. Bisa berdiri tanpa mengganggu siapapun, maka silahkan mulainya dengan berdiri. Ya, dengan berdiri. Tapi pernah saya coba, yang ukuran badannya sebesar saya saja pun, berdiri itu nabrak, kena kursi orang depan. Agak repot. Apalagi kita mau takbir, kita mau sedekap, itu agak kesulitan. Maka pilihannya, kalau memang sulit dengan cara berdiri, boleh sambil duduk saja. Ya, takbir seperti biasa, Allahu Akbar. Ya, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Baca surat Al-Fatihah, baca surat pendek yang bisa dibaca, dihafalkan. Lalu ruku. Rukunya bagaimana? Allahu Akbar, merundukkan. Ya, tangan tetap di atas lutut ya. Tangan kita tetap di atas lutut. Kemudian merunduk sedikit. Baca zikir ketika ruku. Lalu i'tidal, sami Allahu liman hamidah, tegak lagi. Ya, balik tegak lagi. Lalu sujud, Allahu Akbar. Nah, ketika sujud, tangan ini balik ke lutut lagi. Balik ke lutut lagi, namun posisi merunduknya lebih rendah daripada ketika rukuk tadi. Lebih rendah lagi sedikit. Baca zikir ketika sujud. Lalu duduk antara 2 sujud. Normal seperti biasa. Lalu sujud seperti tadi lagi. Lalu ketika berdiri, balikkan lagi tangannya ke atas dada atau ke atas perut. Nah begitu ya. Nah itu diulangi. Itu cara sholat sambil duduk ketika berada di atas pesawat. Begitu ya. Jadi itu cara bersucinya, tayamumnya, dan juga cara sholat. Nah adapun tadi seperti pertanyaan ibu, ketika perempuan ataupun kita laki-laki masuk ke dalam masjid, lalu qadarullah batal, ya, qadarullah batal, mau wudu,
Oh, jauh memang betul. Jauh. Mau wudu jauh. Maka bisa nggak kita berwudu di dalam? Boleh, Bu. Tapi ingat, harus ingat komitmen itu, jangan ngotorin masjid. Ya. Karena itu masjid tempat rumahnya Allah Ta'ala. Tempat itu adalah rumah Allah Ta'ala. Sebagaimana kita di rumah orang, ketika bertamu, kita aja segen buat kotoran di sana kan? Maka ini rumah Allah Ta'ala. Jangan buat becek, jangan buat jorok rumah Allah Ta'ala ini. Walaupun betul, karena ada kebersihannya, dibersihkan setiap hari. Tapi ini bicara adab. Bicara adab kita terhadap rumah Allah Ta'ala. Bagian kebersihan ya bersihkan, dia bagian tugas dia. Tapi kitanya selaku jamaah, tamu di rumah Allah Ta'ala, maka jaga adab. Salah satunya jangan buat kotor secara sengaja rumah Allah Ta'ala. Kalau mau wudu di dalam boleh. Tadi misalnya pakai spray atau bahkan pakai air misalnya ini bawa air segini. Ya, silakan nanti praktekkan di rumah cara wudu yang simple, praktis, tanpa harus ngotorin masjid. Di YouTube pun ada kok, ada Ustadz Muflis Safitra, ada Ustadz Syafiq. Pernah beliau mencontohkan wudu di dalam masjid tanpa harus mengotori area masjid. Silakan nanti di YouTube-nya. Jadi betul praktis. Jadi kalau untuk ngusap wajah itu atau tangan, ya betul-betul airnya secukupnya saja di dalam telapak tangan ini. Atau pakai semprotan tadi katanya, biar nggak kemana-mana airnya, disemprotkan sampai terkumpul airnya di telapak tangannya tadi. Nah, setelah terkumpul di telapak tangan secukupnya, baru diusapkan ke telapak tangannya. Nah, netesnya di baju sendiri. Kalau netes sikit-sikit kan masih gampang kering lah. Kalau memang nanti ada tetesan, buat dia posisinya di atas badan kita sendiri. Ya, diusap. Ada yang netes? Mungkin ada. Tapi ya namanya baju sendiri, biarlah. Nanti kan awak cuci sendiri. Itu dah. Satu kali pun cukup ya. Satu saja cukup sebenarnya dalam berwudu. Yang penting sudah dipastikan dia sempurna. Lalu untuk kumur-kumur, nah, tinggal cari gelasnya saja. Kan ada gelas-gelas bekas minum apa? Air zam-zam. Nah, itu dibawa. Jadi kumur-kumur, tampung di tangan lagi tuh kan. Tampung, hirup ke hidung sekalian. Kalau mampu, buangnya ke gelas tadi. Nah, kalau gelas ini kan nanti ada yang muter-muter itu, ngutipin gelas bekas minum. Nah, itu bisa dibuang. Itu atau memang sudah kita siapkan tisu untuk bisa menyerap air dalam gelas itu, khawatir kalau tumpah. Dah, tisu. Dah, gitu. Nah, untuk wajah, tampung lagi di sini secukupnya. Ya, tampung di sebelah telapak tangan secukupnya. Kalau pakai semprotan tadi, disemprotkan sampai terkumpul dia airnya, lalu dibagi ke tangan kanan, serep sedikit, usapkan ke wajah. Ya, dijaga agar kalaupun netesnya di baju sendiri, gitu ya. Nah, begitu juga ke tangan. Kumpulkan, lalu usap ke tangannya. Nah, itu bakal netes memang ke tangan kirinya. Nah, lalu ke kaki, ya, gitu. Nah, itu diupayakan jangan sampai netes ngotorin bagian masjid. Jadi jawabannya boleh, ya boleh berwudu di dalam masjid, ya. Tapi ingat komitmen itu ya. Kalau nggak sanggup, jangan coba-coba. Daripada nanti kita kena melanggar adab terhadap rumah Allah Ta'ala. Nggak boleh ya. Jangankan di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Di masjid kita sini aja coba-coba lah mau wudu kayak begitu kalau nggak diteriakin BKM. Gitu. Jangan wah, susah bersihinnya. Atau nanti kalau lembab kan bikin bau gitu kan. Karpetnya ini kalau lembab bikin bau. Itu kan kita jadinya mengganggu jamaah yang lainnya, mengganggu rumah Allah Ta'ala. Kalau resikonya sampai ke situ, ya mending keluar melangkah kaki lebih jauh. Toh setiap langkah kaki kita menuju tempat wudu juga dihitung pahala oleh Allah Ta'ala. Paling tadi kita kekhawatirannya kan safnya hilang kan itu. Ya sudahlah, resiko itu kan kehilangan saf. Yang penting jangan kita malah kena dosa gara-gara mengotori rumah Allah Ta'ala. Itu saja catatannya ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Oke, ada lagi? Jamaah? Oke, sedikit menambahkan yang disampaikan Ustaz tadi ya. Jadi jamaah kalau untuk masuk ke dalam masjid itu kan bisa membawa tas yang warna hijau. Warna hijau tas itu biasanya itu untuk sendal. Nah, di situ bisa dimasukin untuk perlengkapan. Jadi kalau mau motorin bisa pakai yang itu. Kalau yang pakai tas warna hitam itu biasanya isinya dompet dan lain-lain. Jadi kalau yang bawa sendal segala macam itu bisa pakai tas sarung, mungkin perlengkapan untuk wudunya bisa diletak di situ. Itu pun kalau mau dibasahin juga nggak masalah, insya Allah. Basah-basah secukupnya ya,
Karena begitu keluar nanti itu kering lagi insyaallah. Ya, oke. Kemudian yang kedua perlu Anda informasikan, tadi mungkin Anda kelupaan ya. Bapak dan Ibu silahkan untuk masalah kartu telepon ya, pakai saja kartu dari Indonesia ya. Nanti bisa dibeli paketnya. Paketnya kalau Telkomsel itu bisa di My Telkomsel. Yang paling penting kalau mau aktifkan paket roamingnya, itu kartunya harus dalam keadaan aktif. Ingat ya, kartunya aktif, bukan kartu aktif WhatsApp. Kebanyakan kan nomor sekarang itu WhatsApp-nya bisa, tapi nomor teleponnya itu sudah tidak aktif pada dasarnya. Nah, kalau tidak aktif nomornya, maka ini nggak bisa digunakan. Ya, jadi nomornya harus aktif, baru bisa ngaktifin paket roam max namanya kalau Telkomsel, roaming maksimal atau apa gitu. Nanti Anda share videonya. Nah, ya silakan dibeli, bisa like XL juga bisa, Indosat juga bisa. Bang, Anda beli di sana saja, Bang, bisa beli di sana. Murah memang, paketnya gede. Tapi Bapak dan Ibu, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tinggal di Indonesia ini masih bebas nelpon, bebas video call dan lain-lain. Kalau di sana tidak bisa. Jadi kalau kita beli paket di sana, mau beli paket Mobili, mau pakai Zain, mau pakai STC, Sony Telkom, itu tidak bisa nelpon WhatsApp, tidak bisa video call, karena dibatasin sama kerajaan Saudi. Bisa nelpon kalau pakai VPN. Nah ya, VPN itu salah satu aplikasi yang ketika Bapak Ibu nyalakan, jadi Bapak Ibu itu ngasih tahu ke pihak operator bahwasanya Bapak Ibu tidak di Saudi, itu lagi di negara lain, itu bisa nelpon. Tapi kan repot, ya, dan itu juga nggak bisa lama-lama, ya. Termasuk masalah WiFi. WiFi di semua bagian Arab Saudi itu di hotel-hotel tidak bisa untuk video call dan juga WhatsApp call, ya. Itu cuma bisa untuk akses internet saja. Ya, ini perlu Anda sampaikan. Jadi kalau mau beli paket dari Indonesia saja. Itu kalau Telkomsel setahu Anda 5 giga itu di 275 kalau nggak salah. 17 giga itu sekitar 375 atau 380 gitu. Ya, beli di sini saja, lebih murah. Oke, Bapak Ibu, dan untuk masalah sendal seperti yang disampaikan Ustaz tadi, pakai sendal yang paling nyaman saja. Tidak usah beli baru, betul, karena nanti beli baru malah lecet di sana. Karena kan masih belum nyaman sendalnya. Jadi silakan saja dibawa sendal yang paling nyaman, yang paling enak lah insyaallah, ya. Oke Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan nih, yakin ya? Nah insyaallah, jadi nanti kapan saja boleh silakan tanya dan pantau grup. Dan grup itu kan memang kami kunci. Nanti grup itu kami buka setelah kita naik pesawat, ya. Kan ada afwan. Grup itu kami buka 1 hari sebelum kita kumpul di airport. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kemana? Ini kok dikunci grup? Ya kami ada kok di sini. Cuman itu grup kami kunci supaya nggak ketimpa-timpa pesannya. Nanti kami bilang Bapak Ibu ini ya. Nanti Bapak Ibu balas, oke bang, sip. Pesannya naik ke atas. Akhirnya nggak terbaca pesan yang kami sampaikan. Ya, padahal cuma ditimpa sama jempol, ada yang oke bang, segala macam ya. Jadi nanti kami kunci grupnya supaya pesan dari kami itu bisa terbaca oleh jamaah. Jadi izin kami akan kunci grupnya. Baik Bapak Ibu, kalau memang sudah selesai, maka sudah seluruh rangkaian acara kita pada pagi dan siang ini. Sambil menunggu azan zuhur, silakan kita sudah menyiapkan makan siang. Bapak Ibu silakan makan dari yang perempuan terlebih dahulu. Dan kita mulai belajar ngantri makan nih. Belajar ngantri makan di Medan. Nah, nanti biar terbiasa di sana. Kalau di sana kan kita sama kota-kota lain. Silakan buat yang ibu-ibu dulu, boleh ngambil makan di luar, dilanjutkan setelah itu bapak-bapaknya. Sambil duduk di sini juga boleh. Nanti kita juga bisa bisa sambil tanya jawab. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك